Perkenalkan, nama saya Rais Nuralim Kurniawan. Saya mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Prodi Bimbingan Konseling. Inilah salah satu usaha kecil saya, yaitu petani ikan hias air tawar yang bernama Cupang Kosfish. Kalau kita bicara historis tentang Cupang Kosfish sendiri, karena asal muasal nama Cupang Kosfish ini yaitu saya alhamdulillah diberikan amanah oleh salah satu orang yang yaitu orang BPD, tempatnya di Supriyadi. Itu ada kos-kosan 24 kamar. Asal muasal nama tersebut ya, itu dari situlah saya inisiasi untuk mengarah ke nama. Kosnya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Fish itu dari bahasa Inggris, nama Latin dari ikan. Jadi saya jadikan satu, yaitu Cupang Kosfish. Saya mainnya jenis satu, yaitu giant multigalaxy. Ikan yang ini itu identik dengan size ukuran body yang benar-benar dia ada kelas untuk di kontes maupun di pengamat teman-teman yang ataupun orang-orang lingkungan yang suka dengan jenis tersebut. Cuman kalau misalkan kita menyimpulkan bahwasanya cuma ada dua jenis, yaitu jenis plakat dan jenis giant. Kalau plakat sendiri memang semua ini plakat, yang di atas ini plakat, salah satunya ini plakat. Ada plakat Nemo, ada plakat multigalaxy, ada plakat Avatar, Nemo dan lain sebagainya. Kita ini kalau Rais ini berwirausaha gitu, asalnya nggak modal. Bukan berarti nggak modal ikannya dan lain sebagainya. Memang terus terang aja bisa menurut Rais wah, karena betapa banyaknya ikan Rais yang ada di mana-mana. Karena memang kalau menceritakan historis yang pernah terjadi, memang benar-benar belum punya inisiatif bikin kolam di rumah sampai saya bikin kolam prakarya lah bahasanya lah. Itu karena memang dulunya memang sini peraturan sangat amat ketat untuk adanya jentik nyamuk, karena itu kan lebih sensitif gitu. Karena saya kan aku menjaga kualitas dan kuantitas. Kenapa aku menjual kualitas dan kuantitas? Karena pakan itu saya harus pakan hidup. Karena nanti kelihatan ketika generasi penerusnya itu kelihatan dari form, warna, identik dengan mental, itu terpengaruh dengan adanya pakan hidup. Nah, jadi yang aku nggak menyalahkan istilahnya. Ada teman-teman yang mencari gampangannya seperti ya udahlah karena pakan hidup susah, karena kebetulan saat ini kan sering hujan dan sebagainya. Memang ya aku menyadari itu, cuman kan kita tergantung jejaring ya. Misalkan teman-teman di Kaligawe, teman-teman dimanapun itu yang ada punya lahan, kebetulan dia hanya petani pakan, nah kita join gitu. Jadi sedemikian banyaknya ikan kita join pakan. Jadi saat ini ya ini bangun tidur aja aku disuplai kayak gini. Itu hal yang simpel bagiku, istilahnya hal yang simpel untuk tidak mempersusah saya pribadi. Karena memang dulu memang saya cari got, nyaring dan sebagainya, karena memang ya proses lah itu. Sampai nggak malu lah sama tetangga, banyak yang bilang, "Ih, anaknya Bapak Heri kenapa nyari di got dan lain sebagainya." Sampai akhirnya cacing sutra, sekelas cacing sutra aja di got saya ada. Dan itu saya saring sedemikian. Saya saring, prosesnya nggak segampang itu untuk layak untuk dikasih makan ikan sedemikian banyaknya. Jadi akhirnya ya aku mikirnya ya ini aku udah berproses, aku udah punya jaringan pakan, sampai akhirnya aku harus untuk kerjasama, jalan mikro kerjasama itu tadi. Ya alhamdulillah puji syukur bisa, ya ini belum seberapa sebenarnya sih. Cuman memang aku melihat kapasitas rumah dan sebagainya, memang prinsip Rais adalah memperkuat pusat, banyakin cabang. Jadi memang ketika kita bicara soal bisnis apapun, mainan ikan ataupun apapun itu sektornya, kalau kita nggak punya media tim partner, ketika nih misalkan ada si buyer itu pembeli, Mas nyari ikan jenis A,
belum tentu ketika kalau kita mainan marketplace ya, itu jangan sampai kita, ini berarti kisi-kisi aja ya. Ibaratnya jangan sampai kita menekankan arah ke nggak punya, bukan kita berbohong, karena kita punya cabang gitu loh. Nah, ketika kita jenis tersebut, ibaratnya ini pasarnya kan tetap pasarnya ke Jepang Kosvis. Tapi kita melimpahkan ke teman-teman cabang yang cabang petani ya, biasanya cabang petani yang sudah kita kerjasamakan. Akhirnya kita media partner. Bro, ini si bayarku ada yang nyari ikan jenis A, apakah kamu ada? Gitu. Itu berapa ekor? Karena Jepang Kosvis terkenal dengan penjualan partai. Partai itu per 10, partai kecil ataupun partai besar bisa sampai per 1000. Sama spire itu sepasang, sama ikan project misalkan kayak ikan kontes, terus ikan hias yang untuk ya istilahnya untuk lebih tepatnya kayak hiasan rumah ataupun hiasan dimanapun itu ada. Jadi segampang ini aja lah untuk aku menyampaikan beliau. Aku memperdekatkan diri oleh beliau yang petani yang belum tersorot di media sosial ataupun apapun. Akhirnya pendekatan ke mereka, membantu penjualan sedemikian, dari yang range harga 10.000 sampai akhirnya dia menemukan jati diri harga kualitas sendiri, karena kita sama gitu loh. Jadi nggak ada perbedaan di antara kita. Jadi sampai akhirnya si petani tersebut sampai merasa terima kasih Bung atas bantuan. Ya ini tidak menyambungkan diri ya, karena memang ini yang alhamdulillah proses sampai saat ini memang kenapa ini belum sampai akhirnya Rais kepikiran untuk masukkan ke nomor induk usaha, karena memang ya harapanku pemerintah menyorot adanya petani kecil ataupun petani besar, skala kecil skala besar, karena memang problem yang kemarin aku angkat yaitu problem di mana susahnya explore, susahnya explore, karena memang range harga ikan saya dengan harga pengiriman lebih mahal pengiriman sebenarnya. Nah, maka dari itu kan sebenarnya bisa dimainkan, dalam arti bisa dimainkan, tapi menurutku aku jual jujur gitu loh. Kalau kayak gini terkesan aku ini bakal jual jual kebohongan, nanti nggak berkah sendiri untuk usahaku dan lain sebagainya. Untuk di Indonesia sendiri alhamdulillah jalur udara, jalur darat, jalur laut pun masih bisa, karena ikan ini kan sifatnya bisa hidup, apalagi kan cupang ya, bisa hidup 7 hari tanpa oksigen. Tergantung kita, maksudnya kita ini yang sebagai packingnya sedemikian, volume air dan volume udara itu memang sudah diperhitungkan. Harga itu udah ada range-nya masing-masing, karena memang sebenarnya kenapa kalau teman-teman sudah membaca terbitan yang kemarin, itu kan ada salah satu tulisan yang di artikel itu tulisannya reseller harus cerdas. Banyaknya reseller yang klaim, misalnya contoh ngambil di aku, ya reseller nggak mau atau pasarnya hilang karena dia nggak mau dikesannya kayak ya aku hanya maklar. Si maklar ini si reseller tersebut ya bahasanya kayak gitu. Nah dari situlah, karena sifatku hanya pengamat, ketika memang itu tidak secara logika nggak main dan realitanya nggak main, mau bagaimanapun aku harus menyesuaikan itu. Nah dari situlah soal harga dan sebagainya itu kan terus terang sendiri memang karena Rais dulunya nggak modal, satu nggak perlu adanya modal, kedua memang Rais memang hanya sifatnya dulu dasar Rais bermain cupang memang hobi. Jadi untuk range harga itu memang udah ada kesepakatan bersama petani. Karena ketika ikanku diambil si reseller tersebut atau yang teman-teman mainan di lelang live, lelang Instagram, lelang Facebook dan lain sebagainya, itu kita sudah ngamati ketika harga tersebut layakkah keluar.
Nah kalau misalkan harga modal misalkan induan, tadi ada dua, induan bahan ataupun project. Kalau project pasti mahal, kalian harga pasti di atas 1 juta itu pasti ada. Kalau yang bahan itu kayak istilahnya belum mutasi warna ataupun memang dia genetiknya dari orang tua induan yang bagus, itu paling sekitar 500 up, naik 500 sampai jutaan. Ya, itulah untuk harga ya, untuk harga. Cuman standarnya kota ataupun standarnya provinsi punya harga masing-masing. Makanya kita harus berani ini, karena memang seharusnya Semarang dengan Surabaya kenapa kok saingan harganya masih kalah, ataupun Semarang dengan Jakarta kenapa masih kalah. Nah itu yang harus kita cross check terlebih dahulu, karena ya ini kita harus mencerdaskan teman-teman seller, karena itu yang harus aku sikapi, karena memang kita sama-sama mainan ikan air tawar, kita sama-sama main ikan air tawar yang harapannya kita bersinergi untuk tembus ke internasional. Dasarnya itu satu, konsisten, kedua, yang penting yakin, ketiga, jaga eksistensi perihal penjualan, lalu jaga selalu dan memperkuat potensi di marketplace-nya, diperluas jejaringnya, dan sering-sering komunikasi dengan petani ataupun orang-orang hebat yang sudah mendahului atau lebih bisa go internasional sebelum kami yang baru merintis. Ini teruntuk teman-teman ya, di masa pandemi ini kan kita kan krisis ekonomi, banyaknya yang kena PHK massal, banyaknya teman-teman yang putus asa dan nggak ada peluang usaha maupun peluang bisnis. Harapan Rais ataupun Jepang Kosvis ya teman-teman berproseslah arah yang positif. Misalkan teman-teman sering-sering mengamati apa sih yang potensi di masa pandemi, banyak kok. Contoh kayak bunga, ikan hias, dan sebagainya itu masih bisa. Kalau ikan hias, contohnya ikan hias air tawar, cupang, betta fish namanya, betta fish kalau bahasa kerennya ya, betta fish, itu banyak peluang di mana aquascape, teman-teman yang misalkan ada nih salah satu mahasiswa yang pintar aquascape, cepat-cepat hubungi saya untuk nantinya kita progres bareng-bareng. Terus yang punya lahan itu dimanfaatkan sedemikian untuk mainan ikan air tawar, ikan hias. Oke, ini langsung ke marketplace-nya, terus bergali-galilah terus untuk membangun penjualan, entah itu di Facebook, grup Facebook, lalu grup Telegram, bikin Telegram dan lain sebagainya, apalagi sosial media yang mengarah ke Instagram. Itu potensi untuk kita berjualan dengan harga kualitas. Nah, untuk teman-teman yang belum punya usaha, tetap berjuang dan jangan putus asa. Kegagalan itu bukan salah satu kelemahan kita. Harus untuk sebagaimana kegagalan itu untuk poin kamu terus berjuang dan berproses. Intinya berproseslah selalu, jangan sampai putus asa, semangat, karena eman-eman masa nomu bro. Nek kowe njur anteng, turu, rebahan, jur memanfaatkan situasi yang ada atau dan sebagainya, ya teman-teman harus bersemangat dalam hal itu.